Tanggul Jati Padang kembali jebol. Curah hujan tinggi, Bogor kembali longsor. Cara tradisional budidaya ikan koi di Bogor. Halo, selamat siang. Apa kabar Anda pada siang hari ini? Selamat datang di Ini Berita yang akan menemani aktivitas Anda pada siang ini. Bersama saya, Anisya Siva, yang kembali hadir dengan berbagai berita dari dalam negeri. Inilah informasi teraktual Ini Berita selengkapnya. Tak kuat menampung luapan debit air di Kali Pulo, tanggul sementara di Jati Padang, Jakarta Selatan kembali jebol. Akibatnya, beberapa rumah warga terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter. Berikut informasi selengkapnya. Tanggul yang berada di kawasan RT 3 Jati Padang, Jakarta Selatan kembali jebol pada Selasa malam. Tanggul yang sebelumnya jebol pada Minggu sore ini diakibatkan curah hujan yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan rumah-rumah warga yang berada di bawah tanggul tersebut mengalami kerusakan dengan tinggi air mencapai 1 meter. Terhitung 75 kepala keluarga yang mendapat akibat dari tanggul jebol ini, dengan 50 kepala keluarga mengungsi, serta 25 keluarga tetap berada di rumah masing-masing karena keadaan rumah yang tidak terlalu parah. Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat dengan sigap langsung menangani kerusakan yang terjadi. Kisaran kerugian material menyentuh puluhan juta rupiah. Banyak kali ya kalau itu. Tuh lihat aja tuh sendiri. Banyak banget. Kira-kira puluhan lah ya Pak? Ya puluhan juta. Jutaan. Ini berita melaporkan dari kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan. Sementara itu di Bogor, tanah longsor kembali terjadi di Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Peristiwa ini terjadi pukul 6 sore yang mengakibatkan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Berikut berita selengkapnya. Kamis sore, warga Kelurahan Tegalega dikejutkan dengan longsornya tanah di pinggiran sungai yang ada di kawasan RT 6 Kelurahan Tegalega, Kota Bogor. Longsor ini mengakibatkan 3 rumah rusak serta 1 rumah mengalami kebanjiran akibat aliran sungai yang tertutup longsoran. Selain mengakibatkan rusaknya rumah warga, terdapat juga 1 tiang listrik terancam roboh. Longsor ini dapat terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi selama beberapa jam. Berdasarkan kesaksian dari Ketua RT setempat bahwa tempat yang terjadi longsor memang memiliki tanah yang sudah tidak aman dan diikuti dengan curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan longsornya tanah tersebut. Pihak Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat langsung menangani kejadian tersebut dan membereskannya saat itu juga. Ini berita melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas sehubungan dengan kampanye Akbar salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019. Hal ini dikarenakan beberapa titik di jalan raya akan mengalami kepadatan oleh massa pendukung. Bagaimana situasinya? Kali ini sudah terhubung dengan Agnes Rizky Ananda di lokasi. Agnes, bagaimana situasi saat ini? Ya, Siva, di sini saya tepat berada di Jalan Semanggi, Jakarta Pusat, di mana pengalihan jalan akan diberlakukan sehubungan dengan kampanye Akbar salah satu pasangan Capres dan Cawapres 2019. Pengalihan akan diberlakukan di 7 titik sekitaran wilayah Gelora Bung Karno. Salah satunya adalah wilayah Jalan Semanggi ini yang akan dialihkan menuju arah Slipi. Petugas penjaga lalu lintas telah ditugaskan dari berbagai aparat dengan jumlah sekitar 30.000 anggota yang dikerahkan untuk mengatur lalu lintas sekitaran daerah Stadion Gelora Bung Karno. Untuk pengalihan jalan di berbagai tempat akan diberlakukan secara situasional sesuai dengan keadaan lalu lintas yang ada. Namun komandan penjaga lalu lintas menyarankan bagi Anda sebaiknya melewati jalanan alternatif sampai kampanye Akbar selesai. Itu saja yang dapat dilaporkan dari Semanggi, Jakarta Pusat. Kembali ke studio, Siva. Ya, terima kasih Agnes atas laporannya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ini Berita setelah jeda pariwara berikut. Kita mungkin belum mampu merubah dunia, namun
Satu langkah kecil yang kita ambil dapat menjadi langkah awal untuk memulainya. Mari kita selamatkan bumi dengan mengurangi sampah plastik. Selamat Hari Bumi. Iklan ini dipersembahkan oleh Ini Berita Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akhir pekan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan liburan. Hari ini, kami akan mengajak Anda ke sebuah tempat wisata yang masih berada di pinggiran ibu kota. Rekan kami Adam Aji akan mengajak kita berkeliling di sebuah bumi perkemahan yang berlokasi di Cibubur, Jakarta Timur. Informasi ini terangkum dalam segmen Ini Weekend. Akhir pekan merupakan waktu yang tepat untuk melepas penat bersama keluarga. Untuk Anda yang berada di ibu kota, jangan khawatir karena di Jakarta Timur terdapat tempat wisata yaitu Buperta Cibubur. Langsung saja yuk! Di bagian timur kota Jakarta, ternyata Anda masih bisa mendapati lahan yang hijau seluas 210 hektar. Di sini, para pengunjung bisa bertualang di alam dan berkemah bersama teman ataupun keluarga. Walaupun identik dengan Jambore Nasional Pramuka, tempat ini juga dibuka untuk umum. Inilah Bumi Perkemahan Cibubur. Hanya dengan Rp7.000, Anda sudah dapat memasuki kawasan Buperta Cibubur. Saat sampai di sini, Anda bisa saja mendapati para siswa dan siswi sedang menjalani perkemahan. Di kawasan perkemahan, masih terbagi dua kawasan, yaitu areal Kemah Putra atau Kempa dan juga Kemah Putri atau Kempi. Biasanya, kawasan ini digunakan bagi para siswa-siswi, bahkan keluarga, untuk melakukan kegiatan perkemahan. Selain itu, masih banyak fasilitas yang disediakan oleh Buperta Cibubur, mulai dari tempat rekreasi dan tempat edukasi. Salah satu tempat edukasi di Buperta Cibubur adalah Taman Lalu Lintas. Untuk Anda, para orang tua yang ingin berekreasi sekaligus mengedukasi anak-anak, tidak perlu khawatir karena di Buperta Cibubur sekarang disediakan Taman Lalu Lintas. Taman ini baru saja dibuka oleh Dinas Kepolisian Lalu Lintas sebagai tempat edukasi bagi anak-anak agar mengetahui pentingnya rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Seperti layaknya zebra cross, jembatan penyeberangan orang, stasiun, sampai ke jalur untuk pembuatan SIM motor dan mobil. Taman ini dibuat sedemikian rupa layaknya kota Jakarta. Bagi Anda yang mau mencoba, bisa langsung datang ke sini dan dapat menikmati miniatur kota Jakarta tanpa dikenai biaya alias gratis. Setelah belajar dan bermain di Taman Edukasi Lalu Lintas, mari kita merelaksasikan diri dengan pesona Danau Situbaru yang masih berada di kawasan Buperta Cibubur. Ya, sekarang tempat di belakang saya terdapat Danau Situbaru yang merupakan salah satu wisata air di Buperta Cibubur. Di Danau Situbaru ini, kita dapat mengelilingi sekitar danau dengan menggunakan perahu naga. Ya pemirsa, sepertinya saya tertarik untuk mencoba salah satu wahana di Danau Situbaru ini, yaitu perahu naga. Langsung saja yuk! Untuk menikmati wahana ini, kita cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 saja untuk mengelilingi danau sebanyak 2 kali putaran. Cukup menyenangkan bukan untuk wisata yang dapat dijangkau seluruh masyarakat? Sebelum dijadikan sebagai objek wisata, danau ini dulu digunakan sebagai tempat pemancingan oleh warga hingga sekarang.
Lelah mengelilingi Buberta Cibubur, Anda bisa beribadah sambil beristirahat di tempat ibadah sesuai dengan kepercayaan Anda masing-masing. Nah, di Buberta Cibubur juga disediakan berbagai macam tempat ibadah dari agama-agama yang ada di Indonesia. Untuk fasilitas tempat ibadah, tidak perlu khawatir, karena di Buberta Cibubur memberikan beberapa fasilitas tempat ibadah, seperti masjid, gereja, wihara, dan juga pura. Jika memang Anda mencari tempat wisata di kawasan ibu kota, Buberta Cibubur adalah tempat yang tepat. Cukup pastikan cuaca sedang bersahabat jika ingin menikmati salah satu kawasan di Cibubur ini. Adam Aji melaporkan untuk Ini Berita. Momen sempurnaku setiap harinya bersama hijab. Memilih hijab yang sesuai dan nyaman digunakan tidaklah mudah. Namun, bersama Rizka Hijab, aku percaya. Masih di Ini Berita di segmen Ini Weekend pada hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan dunia perikanan. Informasi ini adalah seputar budidaya ikan, lebih tepatnya budidaya ikan koi yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Berikut informasi selengkapnya. Ikan koi merupakan salah satu jenis ikan yang banyak digemari. Ikan ini memiliki ornamen tubuh yang cantik dan unik. Di Jepang, ikan ini termasuk ikan yang disimbolkan sebagai lambang cinta dan persahabatan. Pemeliharaan dan perawatan ikan koi umumnya menggunakan air bersih yang tersambung langsung dari pusatnya. Namun Cece, seorang pria asal Bogor, mampu membuat budidaya ikan koi dengan kolam tanah dan air kolam yang terhitung keruh. Budidaya ikan koi ini bernama Farm Koi Bogor yang berlokasi di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Farm Koi Bogor ini terbilang cukup unik karena pemilik menggunakan cara tradisional dan memanfaatkan alam. Yang membedakan farm ini dengan farm lain adalah ini menggunakan sistem farm tradisional. Jadi kalau di luar menggunakan sistem-sistem yang canggih, di sini gimana caranya tradisional, harganya membuat potongan kos biaya operasional kita serendah mungkin dan menghasilkan kualitas koi yang bagus. Di tempat ini, pembibitan dan pembesaran ikan dilakukan di kolam berbentuk tambak dengan beberapa kolam memiliki air yang keruh. Terdapat kolam biasa yang sering digunakan untuk membudidayakan ikan, namun di Farm Koi Bogor, Cece menggunakan kolam-kolam ini hanya sebagai display dari ikan koi yang ia jual agar mempermudah pembelian datang. Sedangkan untuk pembibitan dan pembesaran, Cece menggunakan kolam tambak karena ia berpendapat bahwa ikan apapun dapat dibudidayakan di mana saja dengan melakukan adaptasi lingkungan, termasuk budidaya ikan koi. Menurut Cece, budidaya ikan koi tidaklah terlalu sulit, tergantung pada kesabaran dan keuletan dalam mengembangkan budidaya ikan ini. Dalam sekali bertelur, ikan koi dapat menghasilkan ribuan bibit ikan koi yang akan Cece besarkan. Pembudidayaan ikan ini dilakukan dengan cara memisahkan ikan-ikan koi berdasarkan ukuran dan umur ikan ini. Ukuran ikan yang dijual mulai dari 1 cm sampai dengan 50 cm.
Ikan ini dapat dipanen pada awalnya dengan jangka waktu 12 bulan, lalu menjadi 6 bulan dan sampai saat ini Cece memiliki target ikan koi dapat dipanen dengan jangka waktu 3 bulan. Harga penjualan ikan koi jantan maupun betina dijual dari harga Rp3.000 sampai dengan puluhan juta rupiah. Kalau bicara harga, kalau di ikan koi itu adalah dilihat dari sebenarnya harga ikan koi itu nggak bisa dibanderol sekian-sekian, tapi dia semakin indah, harganya semakin mahal. Rate harga di kita mulai dari 3.000 sampai yang ratusan ribu, jutaan, sampai mungkin bisa puluhan juta. Ini Berita melaporkan. Budaya merupakan salah satu hal yang menjadi ciri khas suatu negara. Budaya harus tetap dilestarikan untuk generasi di masa mendatang. Adalah Wowo, seorang pelestari budaya sekaligus pemilik sanggar yang mengerahkan seluruh tenaganya demi melestarikan budaya Jawa Barat walau berbagai rintangan menghadapinya. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri informasi yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Usai sudah perjumpaan kita di Ini Berita, saya Anisya Siva beserta tim redaksi pamit undur diri. Tetap saksikan Ini Berita di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sutarwo atau yang sering disapa Wowo adalah pemilik sebuah sanggar di Kota Bogor bernama Sanggar Dewi Sri. Dia adalah seorang pensiunan PNS di salah satu politeknik yang terletak di Kota Bogor. Beliau yang merupakan pemilik sekaligus pendiri Sanggar Dewi Sri ini sangat mencintai budaya Indonesia. Dia mendirikan sanggar sebagai bentuk rasa cintanya kepada budaya Indonesia yang menurutnya sudah lekat tertanam dalam diri dan kesehariannya. Sehari-hari, Wowo selalu mengunjungi sanggar miliknya dan mengajarkan alat musik tradisional Jawa Barat. Walaupun dengan umur yang sudah tidak muda lagi, Wowo tetap bersemangat memberikan ilmu dan melestarikan budaya Indonesia khususnya Jawa Barat. Karena dia merasa bahwa budaya Indonesia sudah mulai terhapus dengan budaya modern. Kenapa saya ingin mendirikan atau membuat suatu sanggar? Karena kalau kita lihat di masyarakat, akhir-akhir ini seni daerah terutama ya di daerah Sunda, bukan saja daerah Sunda, barangkali seni yang lainnya pun, seni daerah yang lainnya pun sama nasibnya seperti seni Sunda. Akhir-akhir ini banyak orang yang seolah-olah akan melupakan seni kita, seni tradisional. Wowo selalu menanamkan dalam dirinya bahwa budaya Indonesia harus tetap dijaga oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk pelestarian dan tugas sebagai masyarakat Indonesia. Keluarga Wowo selalu mendukung apa yang Wowo kerjakan, termasuk sanggar yang telah didirikannya sejak tahun 1992 ini. Bapak Wowo itu adalah, tadi sudah saya sampaikan, adalah seorang sosok pemimpin ya, yang baik, yang tegas. Selain pemimpin di dalam sebuah keluarga, juga Bapak itu merupakan guru bagi saya.
Ya, saya bisa seni, bisa semua tahu mengenai tari, mengenai nyanyi, sinden, dan mengenal alat musik gamelan pun dari beliau. Selain ikut membantu mengelola sanggar, anak-anak Wowo juga membantu Wowo mengajarkan tarian dan alat musik di Sanggar Dewi Sri ini. Turun badannya. 4, ini. Atas dukungan tersebut, Wowo dapat membangun sanggar yang sudah meraih berbagai penghargaan dalam sebuah acara ataupun kompetisi. Hal ini yang seharusnya menyadarkan bahwa budaya Indonesia adalah milik seluruh masyarakat Indonesia dan yang menjaga serta melestarikan juga seharusnya masyarakat Indonesia. Ini Berita melaporkan.